Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, janallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa terus senantiasa mengumpulkan bekal menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat kelak. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, kita masuk pelajaran yang selanjutnya, yaitu pelajaran yang ke-170, yaitu berkaitan tentang yang dilakukan seusai proses pemakaman, sebagaimana telah kita sebutkan yang lalu tentang bagaimana proses pemakaman jenazah di dalam Islam sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dilakukan oleh para sahabatnya, yang kemudian setelah dimakamkan jenazah tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mendoakan jenazah yang telah dimakamkan. Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan hendaknya jenazah yang telah dimakamkan tidak ditalkin sebagaimana yang dikenal pada saat ini, sebab hadis-hadis yang menunjukkan tentang masalah itu adalah tidak sahih, Namun cukup kita berdiri di sisi makam seraya mendoakan ampunan untuk si mayit, dan hendaknya memerintahkan orang-orang juga yang hadir untuk senantiasa mendoakannya. Sebagaimana hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Rawahu Abu Daud wal Hakim wal Baihaqi. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW seusai memakamkan jenazah, beliau berdiri di sisi makam seraya mengatakan, istaghfiru li akhikum, mintalah ampun, mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian, wasalu lahu tasbit, dan mohonlah keteguhan baginya, fa innahul ana yus'al, karena saat ini ia sedang ditanya oleh malaikat. Mayat yang atau jenazah yang telah dimasukkan ke dalam kuburnya itu didatangi oleh dua malaikat yang disebutkan aswadan, azraqan, hitam kebiru-biruan. Dalam riwayat Imam Tirmizi disebutkan ahaduhumal munkar wal akhar an-nakir. Dalam riwayat Imam Tirmizi disebutkan bahwasanya malaikat yang pertama disebutnya malaikat munkar, dan malaikat yang kedua disebut malaikat an-nakir. Kemudian menanyakan tentang tiga hal, yaitu man rabbuka, siapa Rabbmu, wa madinuka, dan apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa
nabimu. Ini yang telah pernah kita bahas ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan atau mengatakan boleh mendoakan jenazah baik dengan menghadap kiblat ataupun menghadap ke kubur, karena Nabi SAW pernah berdiri di atas atau di sisi kubur setelah menguburkan jenazah, seraya beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al, sebagaimana tadi sudah disebutkan riwayat Imam Abu Dawud, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan menghadaplah ke kiblat, tidak. Jadi semuanya boleh dilakukan, baik menghadap kiblat ketika berdoa ataupun menghadap ke kubur untuk mendoakan si mayit, di dalam kuburnya, yaitu mendoakan agar memohonkan ampunan untuk si mayit dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan tasbit, diberikan kekokohan dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Mengenai tempat berdiri yang bagi orang-orang yang berziarah kubur, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya boleh menghadap kepada jenazah. Boleh menghadap kepada jenazah. Syekh Utsaimin mengatakan mengucapkan salam kepada ahli kubur dengan menghadap ke arah jenazah dan mendoakannya dalam keadaan berdiri, ini tidak apa-apa ya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, setelah mendoakan, boleh duduk-duduk sejenak untuk saling menasehati dan mengingat kematian. Boleh saling menasehati untuk mengingat kematian. Jangan ngobrol, jangan bercanda. Kalau sudah tidak ada hajat lagi, lebih baik langsung pulang. Langsung pulang. Syekh Albani mengatakan bahwasanya dibolehkan duduk-duduk sejenak di sisi makam dalam rangka untuk saling menasehati, mengingatkan kepada kematian kepada yang hadir pada waktu itu. Berdalil dengan hadis yang menunjukkan bolehnya memberikan nasihat di sisi kubur, hadis Barra bin Azib yang cukup panjang, di mana di dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya kata Al-Barra bin Azib, kami pernah keluar bersama Nabi SAW mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari Ansor. Kemudian ketika kami tiba di lokasi pemakaman, ternyata jenazah tersebut belum dimasukkan ke dalam liang kubur. Maka Nabi SAW pun duduk menghadap kiblat dan kami pun ikut duduk bersama beliau di sekitar beliau. Seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung, saking khusyuknya ya. Di tangan beliau terdapat sebatang kayu yang beliau pukul-pukulkan ke tanah. Lalu beliau memandang ke arah langit, lalu ke arah tanah. Dan beliau mengangkat pandangan lalu menundukkannya sebanyak 3 kali. Kemudian sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaizu billahi min azabil qabri." Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Beliau mengucapkan sebanyak 2 kali atau 3 kali, istaizu billahi min azabil qabri, istaizu billahi min azabil qabri, sebanyak 2 kali atau 3 kali. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Perhatikan saudaraku rahimani wa iyyakum ajmain, Nabi SAW berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari azab kubur. Bagaimana halnya dengan kita yang tidak ada jaminan diampuni dosanya dan tidak ada jaminan masuk surga? Tentu harus lebih lagi untuk minta kepada Allah agar dilindungi dari azab kubur. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innal abdal mu'min idza kana fin qita'in minad dunya wa iqbalin ilal akhirah tanazzala ilaihi malaikatun minas sama'i bidul wujuh
ka'anna wujuhahumus syamsu ma'ahum kafanun min akfanil jannati wa hanutun min hunutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar summa yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqul ayyatuhan nafsul mutmainnah ayyatuhan nafsut tayyibah. Dalam riwayat yang lain disebutkan ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Nabi SAW mengatakan, innal abdal mu'min, sungguhnya seorang hamba yang beriman, idza kana fi inqita'in minad dunya, ketika akan berpisah dengan dunia, wa iqbalin ilal akhirah, dan menghadap kepada akhirat, tanazzala ilaihi malaikatun minas sama, maka para malaikat yang bidul wujuh, yang berwajah putih, turun kepadanya dari langit, minas sama, dari langit. Ka'anna wujuhahumus syams, seakan-akan wajah mereka itu seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka membawa kain kafan dari surga. Wa hanutun min hunutil jannah, dan juga membawa hanut, wangi-wangian dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, kemudian mereka duduk sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut alaihissalam, kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam. Hatta yajlisa inda ra'sihi, dan ia pun duduk di sisi kepalanya. Fayaqul, kemudian dia atau malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsut tayyibah. Dalam lafaz yang lain disebutkan ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah menuju ampunan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam Hakim, dan Imam Ahmad, dan Syalbani mensahihkan hadis ini dalam Ahkamul Janais wa Bida'uha. Di sini Nabi SAW menyebutkan tentang bagaimana proses seorang yang beriman ketika hendak dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat maut. Malaikat maut. Bahwasanya Nabi SAW memberikan nasihat kepada para sahabat di sisi kubur sembari menunggu proses pemakaman. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan pelajaran bahwasanya memberikan nasihat di sisi kubur merupakan sesuatu yang disyariatkan karena pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan tentang surga, tentang neraka, serta memberikan motivasi kepada umatnya untuk mempersiapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tentang maksud dari hadis yang tadi sudah kita sampaikan, bahwasanya Nabi SAW mendatangi pemakaman Baqi, sementara di sana terdapat jenazah yang belum dimasukkan ke dalam kuburnya. Lalu Nabi SAW duduk dan para sahabat pun ikut duduk di sekeliling Nabi SAW. Lantas Nabi SAW memberikan nasihat, peringatan kepada para sahabat sambil duduk, dan bukan untuk berkhutbah. Demikian pula ketika beliau berada di pemakaman, Nabi SAW pernah mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, ma minkum min ahadin wa min nafsin manfusatin illa kutiba makanuha minal jannati wan nar wa illa qad kutiba syaqiyatan aw sa'idatan. Tidak ada seorang pun di antara kalian, tidak ada satu jiwa pun yang diciptakan melainkan sungguh telah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka, dan telah ditetapkan celaka atau bahagia. Kemudian seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita tidak bertawakal saja kepada Allah, kepada takdir?
Bukankah kita sudah ditentukan tempatnya masing-masing? Dan kalau begitu, kenapa kita harus beramal? Maka Nabi SAW melanjutkan, la i'malu fakullu muyassarun lima khuliqalahu. Amma man kana min ahli sa'adah fasayuyassaruna li'amali ahli sa'adah. Wa amma man kana min ahli syaqawah fasayuyassaruna li'amali ahli syaqawah. Kata Nabi SAW, tidak, tapi tetaplah kalian beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, maka masing-masing dipermudah untuk melakukan sesuatu yang ditakdirkan untuknya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, adapun orang-orang yang ditakdirkan menjadi penduduk surga, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amal perbuatan orang-orang yang ditakdirkan untuk masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, orang-orang yang ditakdirkan masuk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia melakukan amal untuk melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dalam surat Al-Lail ya, ayat 5 sampai ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Nabi SAW membaca ayat ini, fa amma man a'ta wattaqa, siapa saja yang diberikan harta di jalan Allah kemudian dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan pahala yang terbaik berupa al-husna, yaitu surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju al-yusra, menuju kemudahan, itu menuju kebahagiaan, itu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna, adapun orang yang kikir, pelit, bakhil dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa tidak perlu bantuan Allah. Dia merasa dirinya cukup dan dia pelit, bakhil, wa kadzdzaba bil husna, serta dia mendustakan al-husna, yaitu surga Allah. Fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia menuju jalan yang sulit, yang sukar, menuju jalan kesengsaraan berupa neraka Allah wal iyazubillah. Al-Imam Al-Bukhari ketika menjelaskan tentang hadis ini, beliau mengatakan bab tentang nasihat berbicara di sisi kubur dan duduk bersama sahabat-sahabat di keliling jenazah. Ini menunjukkan boleh. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, boleh mengeluarkan jenazah kembali dari kuburnya untuk suatu keperluan yang dibenarkan syar'i. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabra Abdullah bin Ubay ba'da ma udkhila hufratahu famara bihi fa ukhrija fa wada'ahu ala rukbatayhi wa nafatha alaihi min rikihi wa albasahu qamisahu. Kata Jabir bin Abdullah, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi kubur Abdullah bin Ubay setelah dimasukkan ke dalam kubur. Lalu Nabi SAW meminta supaya jenazahnya dikeluarkan kembali. Maka jenazah itu pun dikeluarkan dan diletakkan di pangkuan beliau. Kemudian beliau meniupnya dan memakaikan bajunya. Jabir mengatakan beliau juga mensolatkannya. Allahu a'lam bishawab. Dan dahulu beliau pernah memakaikan baju juga kepada jenazah Abbas. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Tambahan yang terakhir ini miliknya Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Di sini memiliki jalan yang lain dari Abu Zubair, dari Jabir, yang mengatakan ketika wafatnya Abdullah bin Ubay, putranya pernah mendatangi Nabi SAW seraya mengatakan,
Wahai Rasulullah, sungguhnya jika engkau tidak mendatanginya, niscaya kami akan terus menerima celaan karenanya. Maka Nabi SAW pun mendatanginya, dan ternyata jenazah Abdullah bin Ubay telah dimasukkan ke dalam kubur. Maka beliau SAW bertanya, bukankah seharusnya ia belum dimasukkan? Seharusnya ia belum dimasukkan. Jenazahnya kembali dikeluarkan dari liang lahat. Kemudian beliau meludahi jenazahnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Lalu beliau memakaikan pakaiannya. Ya, di sini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai dalam Al-Kubra, sebagaimana disebutkan juga oleh para ulama yang lain ya. Namun Abu Zubair di sini adalah seorang mudallis, dan di dalam hadis ini beliau meriwayatkan dengan an-anah. Ya, ada indikasi hadisnya dhaif. Ada indikasi hadisnya dhaif. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya ada keperluan otopsi, misalnya keperluan yang dibenarkan syar'i, maka dibolehkan. Dibolehkan. Tentu saja dengan persetujuan keluarga, dengan persetujuan ahli waris ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, setelah selesai mendoakan jenazah, kita segera pulang, dan sunahnya adalah mendahulukan kaki kiri saat keluar dari area pemakaman. Sebagaimana hal ini pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, apa hukum mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam area pemakaman dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar area pemakaman. Beliau mengatakan perbuatan seperti ini tidak ada sunnahnya dari Nabi, karena seorang boleh saja masuk ke pemakaman dengan kaki mana saja yang kebetulan ia ingin tapaki. Jika saat memasukinya bertepatan dengan kaki kanan, maka ia masuk dengan kaki kanan. Jika bertepatan dengan kaki kiri, ya ia masuk dengan kaki kiri. Demikianlah sampai ada dalil yang jelas dari sunnah Nabi SAW. Jadi tidak ada dalil khusus yang menjelaskan kalau masuk ke area pemakaman itu harus mendahulukan kaki kanan, kalau keluar mendahulukan kaki kiri. Seperti masuk WC, keluar WC, ini ada jelas dalilnya ya. Kalau masuk ke pemakaman, keluar pemakaman, ini tidak ada dalil khusus. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, larangan-larangan yang berkaitan seputar pemakaman jenazah. Di antara yang pertama itu dilarang memakamkan jenazah pada waktu terlarang. Sebagaimana hadis Uqbah bin Amir yang pernah kita bahas, Nabi SAW mengatakan salasu sa'atin, hadis Uqbah bin Amir, beliau mengatakan salasu sa'atin kana Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihinna au an naqbura fihinna mautana. Ada 3 waktu yang Nabi SAW larang kita untuk sholat dan menguburkan jenazah, yaitu yang pertama hina tatlu syamsu baziqatan hatta tartafi'a, ketika matahari terbit. Yang kedua hina yaqumu qa'imuz zahirati hatta tamila syamsu, yaitu ketika matahari tepat di atas kepala. Wa hina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta tagruba, yaitu ketika matahari tenggelam. Ini tiga waktu yang dilarang kita memakamkan jenazah ketika matahari terbit. Yang pertama ketika matahari sedang berada tepat di atas kepala. Yang ketiga ketika matahari sedang terbenam. Sebagaimana dilarang juga waktu ini untuk sholat ya, kecuali sholat zatul asbab, seperti sholat, kalau mensolatkan jenazah di waktu-waktu ini boleh, karena sholat jenazah termasuk sholat zawatul asbab. Sholat kusuf, gerhana, sholat sunnah wudu, sholat tahiyatul masjid, ini boleh di waktu-waktu terlarang. Kemudian boleh memakamkan jenazah di malam hari, boleh, berdasarkan hadis Jabir. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba yauman fa dzakara rajulan min ashabihi qubida fa kufina fi kafanin ghairi ta'idin wa kubira lailan. Fa zajara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuqbara rajulu bil lail hatta yusalla alaihi illa an yuttarra insanun ila dzalik. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah pada suatu hari. Fa dzakara rajulan, kemudian beliau mengisahkan tentang
sahabat yang meninggal, qubidha fakufina fi kafanin ghairi ta'ilin wa qubira lailan, yang sahabat yang meninggal dunia kemudian dikafani dengan kain kafan yang ghairi ta'il, yang tidak panjang, wa qubira lailan, dan dikuburkan pada malam hari. Fazajara Nabi SAW, kemudian Nabi SAW pun melarang apabila jenazah tersebut dimakamkan pada malam hari hingga ia disolati, kecuali jika hal itu terpaksa dilakukan. Jadi asalnya dilarang, kalau terpaksa mau tidak mau harus dikuburkan pada waktu malam maka boleh. Ini jelas menunjukkan apa yang telah disebutkan, bahwasanya dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal dalam satu riwayatnya menyebutkan bahwasanya hal ini tidak boleh dilakukan, menguburkan jenazah di malam hari, kecuali sangat terpaksa. Dalam riwayat Imam Ahmad yang lain makruh hukumnya. Tapi pendapat yang benar, sebagaimana zahir hadis tersebut menyebutkan bahwasanya lafaz zajaro itu melarang. Lafaz ini maknanya lebih kepada arti larangan dibandingkan lafaz naha atau nahyun, yang bisa maknanya diartikan dibenci. Dengan demikian hukum asal dalam perkara ini adalah haram, tidak boleh dilakukan, sehingga tidak mungkin untuk dipalingkan kepada hukum makruh. Syekh Albani menambahkan, namun jika terpaksa harus dimakamkan pada malam hari, maka hal itu dibolehkan dengan memakai penerangan lampu untuk menuruni jenazah ke dalam liang lahat dan memudahkan proses pemakaman. Asalnya tidak boleh, ya paling tidak makruh, tidak sampai derajat haram ya. Kalau haram tidak mungkin Nabi SAW membolehkan para sahabat menguburkan di malam hari. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, anna Rasulullah SAW adkhala rajulan qabrahu lailan wa asraja fi qabrihi. Nabi SAW pernah memasukkan jenazah ke dalam kuburnya di malam hari. Ini menunjukkan boleh jika darurat, jika terpaksa harus dilakukan mau tidak mau malam hari. Dan beliau memberi penerangan di bagian dalam kuburnya. Di sini riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Jadi asalnya menguburkan di malam hari itu tidak boleh, tetapi jika mau tidak mau harus dikuburkan pada malam hari, maka tidak mengapa dengan diberikan penerangan ya. Untuk memudahkan proses pemakaman. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, tidak dianjurkan mempersiapkan liang lahat sebelum datangnya kematian. Kalau kita belum meninggal ya tidak disunahkan menyiapkan liang lahat, kecuali untuk apa? Tujuannya untuk mengingat kematian. Maka ini tidak masalah, seperti yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Tidak dianjurkan membuat makam sebelum ia mati. Tidak dianjurkan membuat liang lahat sebelum ia mati. Karena Nabi dan para sahabatnya tidak pernah melakukan hal yang seperti ini. Karena sesungguhnya seseorang tidak tahu di mana dia akan meninggal, dalam keadaan seperti apa. Kita tidak tahu kita akan meninggal di mana. Tetapi jika tujuannya untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian, ini termasuk amal soleh. Ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Ikhtiyarat al-Ilmiyah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang berkaitan tentang apa yang harus dilakukan setelah proses pemakaman. Sampai di sini perjumpaan kita, dan yang berkaitan tentang jenazah saya cukupkan. Semoga yang sudah kita bahas ini sudah mewakili dari apa yang kita wajib ketahui dalam masalah jenazah, dari proses proses memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan memakamkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, melindungi kita dari perut yang tidak pernah kenyang, melindungi kita dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min nafsin la tashba', wa min qalbin la yakhsha', wa min da'watin la yustajabu laha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah.
dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.